Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu dengan aku Septi. Kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan kenaikan kelas gitu ya. Karena FR yang dari awal itu kan ada yang kenaikan kelas gitulah ya intinya. Yuk dimulai. Syarat kenaikan kelas itu apa aja? Jadi yang pertama itu mengikuti pembelajaran selama 1 tahun. Jadi ikut semester 1 dan semester 2. Karena nanti tuh akan jadi pertimbangan gitu ya untuk menentukan si naik apa enggaknya. Terus yang kedua, nilai sikapnya itu minimal B gitu ya. B boleh, A apalagi boleh gitu ya. Terus kalau yang ketiga, tidak lebih dari 2 mapel yang nilai pengetahuan dan keterampilan di bawah tuntas, minimal C gitu kan. Intinya tidak lebih dari 2 mapel. Jadi kalau 2 mapel itu masih naik kelas ya teman-teman. Tapi kalau udah 3 mapel, 4 mapel yang nggak tuntas, misalnya nilainya itu D gitulah ya, pokoknya di bawahnya KKM itu nggak naik kelas. Jadi buat teman-teman kalau aku lihat di Google itu ada yang bilang 3 mapel gitu ya, dan di mana ya? Kayaknya di FR apa di mana gitu, apa di grup gitulah ya. Aku juga lihat itu tuh 3 mapel, ada yang masih tuntas, tapi ingat ya teman-teman, 2 mapel itu jadi maksimal 2 mapel gitu loh yang nggak tuntas. Kalau udah 3 mapel itu nggak tuntas ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya file yang panduan, yang file itu apa, yang tentang kayak gini, syarat kenaikan kelas, teman-teman bisa baca lagi. Aku baca tuh ada yang bunyinya, kalau yang SMP dan SMA itu bunyinya emang tidak lebih dari 2 mapel gitu kan. Tapi kalau yang SD aku lihat dikirimin juga sama temen, itu bunyinya siswa tidak naik jika apabila paling sedikit 3 mapel gitu kan. Paling sedikit 3 mapel tidak tuntas gitu kan. Nek misalnya siswa tidak naik dengan paling sedikit 3 mapel yang nggak tuntas, berarti kan 3 mapel itu nggak naik kelas gitu ya teman-teman. Jadi maksimal 2 mapel ya teman-teman. Yang keempat itu memenuhi minimal kehadiran. Jadi selain dari nomor 2 dan nomor 3, nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 itu ada minimal kehadiran. Cuman kalau minimal kehadiran itu tiap sekolah beda gitu ya teman-teman, tergantung kebijakan sekolah. Ada yang 75%, 85%, 90%, itu beda-beda gitu ya teman-teman. Dan minimal kehadiran mungkin juga bisa menjadi pertimbangan ketika rapat guru gitu kan. Cuman nanti di soal yang bakal aku bahas itu aku tidak melibatkan dan tidak menjabarkan tentang rapat guru ya, karena itu udah kayak apa sih ya, bebas banget gitu kan, bebas kebijakan sekolah. Jadi aku bicaranya tentang yang kayak peraturannya udah pasti gitulah teman-teman. Nah, terus yang kelima, kriteria lain yang ditetapkan di masing-masing sekolah itu bisa kayak apa sih, poin-poin apa sih namanya, angka poin, poin pelanggaran gitulah. Biasanya kan ada yang peraturan misalnya apa poinnya segini, apa segini kayak gitu. Nanti kalau yang melebihi berapa kayak gitu kan udah masuk ke kebijakan sekolah gitu ya teman-teman. Jadi aku nggak bahas yang bagian kriteria lain yang ditetapkan masing-masing sekolah. Nah, karena nanti aku bakal bahas yang KKM-nya 70, jadi di sini aku cuma nulis yang KKM 70 itu A itu dari pokoknya 90 sampai 100 gitu ya teman-teman. 90 itu masuk A gitu kan, B itu segini, 80 sampai 89, kalau yang C itu 70 sampai 79, dan kurang dari 70 itu masuknya D. Jadi aku emang soal-soalnya ambil yang KKM 70. Kalau misalnya teman-teman menjumpai soal yang KKM-nya nggak 70 ya menyesuaikan aja gitu ya. Intinya tuntas itu kalau minimal itu pas KKM gitulah. Soal nomor 1, Dani adalah siswa kelas 10 MIA. Nilai sikap Dani B. Jika KKM kelas 10 adalah 70 dan nilai Dani ditunjukkan pada tabel berikut, apakah Dani naik kelas? Nah, teman-teman, ini sikapnya B udah memenuhi untuk yang nilai sikapnya. Nah, di sini itu KKM-nya 70. Jadi kalau misalnya kurang dari 70 itu nggak tuntas ya, jadi dia nilainya D. Nah, kalau misalnya 70 pas, itu nilainya udah C gitu kan. Nah, kriteria tuntas itu nilainya C kan.
Jadi kita lihat dulu apa sih nilai-nilai yang kurang dari KKM. Oh iya teman-teman, ini maaf aku singkat-singkat ya mapelnya, dan ini juga aku singkat-singkat biar lebih gede gitu loh tulisannya. Nah, di sini kita lihat aja langsung yang kurang dari 70. Kalau 70 itu udah tuntas ya karena udah mencapai KKM. Berarti mana aja nih? Ini matematika wajib sejarah Indonesia ya. Terus habis itu ke bawah mana? Ini lagi. Terus yang ini 68. Terus ada lagi mana ya? Ini 68 yang di semester 2-nya, ada lagi ini yang di semester 2-nya 68 juga matematika. Nah, terus ini kan ada matematika wajib, sejarah Indonesia, matematika peminatan, fisika, kimia yang nggak tuntas gitu kan. Wah, jelas nih ini nggak naik kelas. Nggak bisa gitu teman-teman. Kalau misalnya kita ngelihat cuma, wah ada 5 mapel, jelas ini nggak naik kelas. Itu nggak bisa, tapi kita harus ngerata-rata dulu. Ngerata-rata semester 1 dan semester 2-nya. Gitu. Jadi kita hitung dulu rata-ratanya. Sebenarnya kalau yang udah tuntas itu teman-teman nggak usah ngitung rata-ratanya ya, tinggal ngitung rata-rata yang nggak tuntas aja. Cuman di sini aku ngitung semuanya sekalian karena pakai Excel biar cepet gitu ya. Nah di sini ini kan yang pengetahuan 65 dan 68 gitu kan, kita rata-rata hasilnya tuh segini gitu loh teman-teman. Jadi ini masih belum tuntas gitu kan, ini belum memenuhi. Nah terus kalau yang ini 68 itu di rata-rata dengan yang ini kan pengetahuan, berarti dengan pengetahuan juga 68 dengan 80 tuh menghasilkan rata-ratanya 74 gitu loh. Jadi terselamatkan nih sejarah Indonesia. Nah, lanjut kalau matematika peminatan berarti yang ini kan pengetahuan dengan pengetahuan. Nanti kalau keterampilan dengan keterampilan. Berarti ini kan rata-ratanya jadi 66,5. Ini juga nggak tuntas, ya kan? Nah, selanjutnya ini kalau 68 itu kita rata-rata dengan fisikanya juga dengan pengetahuan. Jadi dengan 73. Nah, hasilnya itu 70,5. Berarti kan udah lebih dari 70 kan? Berarti udah tuntas. Kalau yang ini, 68 yang ini kan yang keterampilan, yang kimianya. Kita rata-rata dengan yang keterampilan juga, dengan yang 80. Nah, hasilnya itu 74. Jadi, dari rata-rata ini ada 2 mapel yang nggak tuntas, ya kan? Yaitu yang matematika wajib dan matematika peminatan. Nah, jadi 2 tidak tuntas, terus nilai sikapnya udah B, berarti apa nih? Naik kelas gitu ya teman-teman, karena emang di persyaratannya 2 itu masih naik kelas, maksimal itu 2 mapel yang nggak tuntas. Kalau udah 3 mapel, itu udah nggak naik kelas. Nah, teman-teman, kita tuh nggak bisa langsung ini nggak naik kelas gitu kan, karena ada 5 mapel. Nah, tapi kita ingat hitung dulu rata-ratanya, dan ternyata setelah dihitung rata-ratanya, cuman 2 mapel yang nggak tuntas, jadi dia masih naik kelas gitu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau misalnya aku terlalu cepet gitu ya ngomongnya, teman-teman bisa pause dulu, bisa juga sambil ngitung rata-ratanya pakai kalkulator gitu ya, atau ngitung manual juga boleh, kali aja aku ada yang salah ngitungnya gitu. Soal nomor 2, Amar adalah siswa kelas 10 MIA. Nilai sikap Amar B. Jika KKM kelas 10 adalah 70 dan nilai Amar ditunjukkan pada tabel berikut, apakah Amar naik kelas? Oke teman-teman, kita lihat dulu nilai yang nggak tuntas gitu ya. Yang kurang dari KKM itu mana aja? Ke bawah ini ada matematika wajib. Terus habis itu ke bawah ini ada fisika gitu ya. Terus lihat yang semester 2 itu mana nih? Ini PJOK. Terus ini matematika peminatan. Terus ada lagi nggak ya? Nggak ada ya. Ini. Nah, terus kita hitung rata-ratanya. Ini ya teman-teman, kayak yang tadi gitu loh. Kalau udah tuntas, teman-teman nggak usah ngitung ya. Ini 70, ini udah. Berarti kita hitung antara 70 dengan 68. Itu menghasilkan 69. Ini nggak tuntas. Terus selanjutnya yang 70 yang ini 67 dengan yang 85 kita hitung hasilnya 76 itu tuntas. Terus yang 72 dengan yang 65 itu hasilnya 68,5 jadi belum tuntas. Nah, selanjutnya yang ini 68 yang pengetahuan dengan pengetahuan ini menghasilkan 69, itu masih nggak tuntas. Terus yang 68 yang ini fisika dengan pengetahuan gitu ya, dengan 73,
Nah, ini itu menghasilkan 70,5 udah tuntas. Berarti ada 3 mapel ya, matematika wajib, PJOK, olahraga ya, dan matematika peminatan yang nggak tuntas. Jadi, ini ya, 3 tidak tuntas. Terus sikapnya itu udah B, berarti kalau misalnya 3 nggak tuntas itu nggak naik kelas ya teman-teman, karena emang maksimalnya itu 2 mapel yang nggak tuntas. Jadi udah otomatis ini 3 mapel nggak tuntas, jadi tidak naik kelas. Soal nomor 3, Beni adalah siswa kelas 10 MIA. Nilai sikap Beni C. Jika KKM kelas 10 adalah 70 dan nilai Beni ditunjukkan pada tabel berikut, apakah Beni naik kelas? Kalau udah C, udah jelas nggak naik kelas ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau ngecek nilainya, juga boleh kita cek aja apakah ada yang kurang dari KKM gitu ya. Ini segini semua nggak ada, ini juga nggak ada gitu ya. Jadi mungkin ceritanya si Beni itu emang pinter gitu ya, cuman dia agak nakal gitu ya, jadi nilai sikapnya itu C. Kalau misalnya teman-teman mau ngerata-ngerata kayak gini, tapi nggak usah dilihat rata-ratanya juga nggak apa-apa, karena udah tuntas semua gitu ya. Jadi semuanya tuntas, cuman nilai sikapnya itu C, jadi tidak naik kelas. Jadi teman-teman kalau kita mengacu pada aturannya, panduannya yang intinya tuh sikapnya minimal B, terus pengetahuan keterampilannya itu yang maksimal 2 mapel, yang maksimal 2 mapel yang apa sih? Yang tuntas gitu ya. Yang tuntas maksudnya kalau lebih dari 2 mapel yang nggak tuntas itu jelas nggak naik. Nah, di sini aku jawab tidak naik kelas. Cuman kalau di soalnya itu ada panjang banget gitu ya, dideskripsikan bagaimana si guru itu rapat, apa aja pertimbangannya. Mungkin teman-teman bisa pilih opsi naik kelas, tapi aku cenderung yang ini ya teman-teman, tidak naik kelas. Kalau misalnya biasanya kalau nilainya sikapnya jelek gitu ya, C atau D, itu sekolah ada yang ya udah kamu naik tapi kamu harus pindah sekolah. Ada yang kayak gitu kan. Nah, di sini aku tidak melihat yang seperti itu gitu loh teman-teman. Aku cuma mengacu pada panduannya gitulah intinya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pendapat lain, boleh ditulis di kolom komentar, atau misalnya teman-teman punya juknis gitu ya yang menyatakan ini secara detail, boleh banget di-share biar aku juga bisa apa sih ya namanya, membaca lagi gitulah intinya. Soal nomor berapa ini ya? Nomor selanjutnya. Susan adalah siswa kelas 10 MIA. Nilai sikap Susan B. Akan tetapi ia sering tidak masuk sekolah karena sakit, sehingga jumlah kehadirannya hanya 80%. Setiap ia tidak berangkat, ia selalu memberikan surat izin dokter ke sekolah. Jika minimal kehadiran yang ditetapkan sekolah 85%, KKM kelas 10 adalah 70 dan nilai Susan ditunjukkan pada tabel berikut, apakah Susan naik kelas? Nah, teman-teman, kita lihat dulu aja nilainya gitu ya, karena Susan itu jarang berangkat ya. Ada kemungkinan nilainya itu kurang dari KKM kan, karena nggak mengikutin. Cuman kita lihat aja, ini matematika wajibnya ini gitu ya. Sebenarnya ini aku ambil dari data nilai yang soal sebelumnya sih, jadi langsung aja atau gimana nih? Aku cuma nandai yang kurang dari KKM aja gitu ya teman-teman. Yang ini yang 68, terus ada lagi nggak ya? Ini. Wah, banyak juga nih yang kurang dari KKM gitu ya, teman-teman. Nah, kita lihat rata-ratanya. Berarti yang mana aja yang nggak tuntas, itu ini ada 66,5 gitu ya. Yang ini, terus kalau yang ini tuh jadi tuntas, kan karena ini dengan ini. Terus 65 dengan 68, ini masih menghasilkan nilai 66,5. 60 dengan 80, itu udah menghasilkan 70. 68 dengan 73 itu udah menghasilkan 70,5, 68 dan 80 itu udah menghasilkan ini segini 74. Jadi ada 2 mapel yang nggak tuntas. Kalau 2 mapel nggak tuntas itu kan masih naik kelas gitu ya teman-teman. Nah, sikapnya juga B. Nah, ini kehadirannya kurang, tapi karena sakit gitu loh teman-teman, ini karena sakit. Dan ini juga udah ada keterangan selalu izin gitu kan, izin ngasih surat dokter. Nah, berarti ini si Susan itu bakal naik kelas gitu ya teman-teman. Ini aku udah apa sih ya,
konsultasi juga, konsultasi sama kurikulum juga gitu loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya pendapat lain, boleh ditulis di kolom komentar, karena ini kan keterangannya sakit dan udah izin, bukan alfa gitu.